Selamat siang Pak Komandan. Langsung masuk aja. Tamu khusus. Luar biasa Pak. Oke ya, pagi-pagi kita jam 5 lebih udah ditungguin om kita di spot terlarang. Ini adalah zona khusus ya teman-teman ya. Yuk kita ikuti om kita dulu. Sekalian nanti kita kenalan di sana. Opening sekalian di spot. Kira-kira hari ini kita mau ngapain? Ini nggak terduga sih teman-teman, kita dapat undangan untuk datang ke sini. Yuk kita ikuti om kita dulu. Samber, 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 strike, strike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Guys, kita langsung opening di sini ya bersama om kita, Om Edison. Ini dia ya. Jadi ini sekarang kita lokasinya ada di mana, Om Edison? Sekarang lokasinya di Kolam Lanut Adi Sucipto. Yes. Jadi ini Ya. kolam khusus di dalam kawasan AAU ya. Kawasan militer Lanut Adi Sucipto. Lanut. Lanut. Oh. Oh. Kalau teman-teman Jogja taunya pasti spot Blok O. Itu dari perempatan Blok O ke timur. Ini ada kolam Lanut Adi Sucipto dan Ya. ini dibuka untuk pemancingan nggak ya Om ya? Dibuka pemancingan untuk umum juga. Ya, tapi nggak boleh casting. Nggak boleh casting. Ya, jadi sebenarnya kita dulu pernah ke sini sekitar tahun 2012-2013 ya. Masih boleh di casting, tapi begitu setahu saya sekitar tahun 2015 sudah ditutup untuk di casting. Dan hari ini kita ada undangan dari Om Edison, akses khusus ceritanya. Ya. Ayo Yan, coba main ke Lanut Adi Sucipto, cobain gabusnya gede-gede, kita casting pagi. Dan kali ini nggak cuma casting seperti kita yang dulu, cuma bisa lewat pinggir-pinggir land base. Karena di Lanut ini sudah ada, apanya tadi Om? Kita udah lihat tadi. Kano keren, pokoknya bisa wisata sambil mancing juga. Boleh, asik banget. Katanya biar kamu harus di sini cobain. Dan makasih banyak Om Edison untuk akses dan undangannya. Kita akan coba mancing pagi kali ini, nikmatin jalan-jalan dulu. Nanti begitu mataharinya naik, kira-kira di pinggir respon agak susah, kita masih ada plan B untuk naik kano, mancing sambil naik kano. Mantap. Tapi nggak bisa renang, ditemenin ya Om Edison ya? Aman, kita kawal. Asik. Oke, langsung aja mulai. Pagi ini jam 5:20. Langsung mancing aja teman-teman. Oke teman-teman, itu Om Edison udah jalan ke sana ya. Mari kita langsung mulai mancing aja. Jam 5:30 kita langsung pasang umpan dan mari kita mancing. Oke teman-teman, untuk kodok yang kita pakai kali ini ada dua jenis ya. Untuk jenis blade dengan skrit. Tapi berhubung di sini itu open spot, kita mau coba untuk blade-nya dulu. Saya mau pakai Super Frog ukuran 4 cm ya teman-teman, warna orange. Nanti kalau misalkan di rungkut-rungkut itu baru kita pakai yang skrit. Ini dia. Pagi-pagi kita pakai warna cerah Super Frog warna oranye 4 cm teman-teman. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Deket-deket dulu. Aku kok pengen ke sana ya teman-teman ya. Itu bagian sana kayaknya lebih nyekong, lebih masuk dan lebih tidak terjamah. Yuk kita jalan ke sana. Ada biawaknya. Masih pagi, kita coba susur cepet aja ya teman-teman ya. Dengan harapan gabus yang lagi parkir
Kalau ada langsung notol, harapannya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ya gabus di sini karakternya gimana. Agresif kah atau memang susah gugahannya? Kita belum tahu. Kita hanya memanfaatkan pagi hari. Biasanya gabus galak. Nanti kalau nggak galak kita pakai umpan tembak dalam atau umpan dalam, teman-teman. Sekarang kita pakai top water karena kalau jam-jam segini masih peluang sih pakai top water. Bismillahirrahmanirrahim. Samber apa wih? Wow, iya Pak, ayo kayak tenan. Ada jembatan kayu. Ambil posisi dulu. Bismillah. Mantap. Ayo gabus. Nyamber gabus. Spotnya bagus banget teman-teman. Asri, alami. Dan biasanya orang-orang di sini mancing nila, mancing water. Dasaran bawalnya juga ada. Cuman untuk castingnya memang nggak boleh. Tapi kita coba pagi ini, semoga ada rezeki ya. Sambar kecil tapi apa ya, nyamber cilik banget sih, kecil yang nyamber teman-teman. Coba ambil lebih jauh lagi. Tadi mak cepluk mungkin sak jempol ya, nggak mau nyamber lagi. Sambar tapi saya nyamber semini. Teman, kita coba kecilkan kodok tadi pakai super frog, nyamber kecil sak jempol. Yuk kita coba kecilkan di kodok percil 1 ruas jari. Mantap, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kodok kecil nggak mau. Oke wis, kita skip aja kecil ya. Kamu cari yang besar. Kayak super frog lagi. Bismillah. Pas sudut tuh harusnya bagus. Menyenangkan ya kalau kita bisa mancing di spot seindah ini. Skip dulu. Kita mau langsung ke bagian sana. Sini cetek sekali ternyata. Sini ada kolam juga yang ternyata. Ada tuh, ada yang ngejar tapi nggak nyamber sih. Apa red devil ya? Kita coba yuk. Tuh. Red devil apa ya? Lagi ngetot gini. Samber. Tapi saya sanksi kalau itu gabus ya. Saya pikir itu seperti red devil loh ini. Kayak red devil. Ini ada kayak gelombang-gelombang. Kita coba pakai kodok selam teman-teman. Kodok yang masuk ke air. Tembak dalam. Ini dia ya. Kita coba pakai bufo selam selulup. Diamkan dulu. Sambar teman-teman, kelihatan ya buaya kecil. Tapi cuma kecil yang nyamber. Sepertinya tembak dalam efektif untuk open spot kayak gini ya. Sambar kecil ya tadi mak. Terus mak peruntus.
Bismillahirrahmanirrahim. Spot bagus ini. Oh, berarti nanti kalau kita pakai kano kita bisa nyerang tengah-tengah pulau itu, teman-teman. Ini kan kita nyerang pinggir-pinggir dulu ya. Sekalian cari 10.000 langkah. Nanti kalau kita udah selesai naik kano, kita bisa serang pulau-pulau tengah itu jelas nggak terjamah gitu. Biawak gede banget. Tadi ada biawak gede banget di sini. Oke teman-teman, bagian sini lebih open ya, lebih nggak ada tanaman lagi di pinggir-pinggir. Saya mau coba tembak dalam juga, tapi pakai jenis spinner. Kalau tadi kita pakai soft rock tenggelam, ini kita pakai spinner. Dan tiba-tiba sudah padang saja, alias sudah terang ya. Mungkin jam 6 kurang nih masian. Nah ini dia spinner. Coba cari gabus pakai spinner V. Yuk, bismillah. Untuk gabus, meskipun sambarannya masih susah, kita tetap kejarnya di pinggir-pinggir ya teman-teman ya. Tengah bisa, tapi nantilah. Pinggir dulu. Pokoknya potensi terbesar gabus tetap ada di pinggir-pinggir ya teman-teman. Kita coba. Bismillah. Ada. Kita ambil pinggir-pinggir. Nggak keluar teman-teman. Ada dua kolam utama besar ya, yang selatan sama utara. Yang utara tadi lebih ke pinggirannya tanah-tanah, tapi kalau yang sini lebih ke cor-coran teman-teman. Coba sih, kayak cocok nih spinner. Kita peliterkan pinggir-pinggir dulu. Stop. Aduh. Langsung jatuh, langsung disikat. Sikat belete. Ini tadi spinner jatuh grugel. Sikat belete, geng. Nggak kena apa nih? Nggak kena buke. Dia parkir di sana tadi. Oke teman-teman, ini spotnya ganggeng ya. Kita coba ganti umpan pakai Super Frog. Saya mau coba pakai warna orange. Kita lewatkan di bagian ganggang-ganggang. Ini dia Super Frog 4 cm warna orange, seperti jeruk. Apakah gabus suka jeruk? Kita coba. Kayak langsung belum banget dia. Langsung seperti ada yang menggelior. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tanggaan. Coba. Kurang ke kanan sedikit. Saya sepertinya melihat sesuatu, geng. Mari kita coba pakai spinner ya. Ini dia mancing gabus pakai spinner V. Kita cari gabus babon. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nggak kena. Nyamber teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tuh. Kita ambil dari sini yang ada retrieve-nya. Kayak apa kayak? Seperti ada tenggakan. Apa ini? Nila boh. Oh nila. Nila. Pokoknya kita sisir pinggir-pinggir teman-teman. Coba tengah. Oke wes teman-teman, kita udah selesai ya. Mungkin 50.000 langkah. Kita mulai dari sana, muter ke sana, dapat satu kolam bagian utara dan dapat satu kolam bagian selatan. Kita udah susuri. Bisa dibilang kita nggak dapat respon teman-teman. Cuman satu kali di sebelah sana saat spinner jatuh tadi langsung disambar, tapi sayang blade-nya mak gruel-gruel tapi nggak hook up. Terus di sana tadi kita sempat lihat pergerakan gabus, kita spinner juga mahul, nggak tahu ya tadi ditangkap kamera atau enggak. Terus beberapa kali kita coba retrieve, yang ngejar hanya red devil teman-teman. Padahal kita udah susur pinggiran ya. Normalnya gabus itu dia ada di bagian pinggir-pinggir. Gak tahu kenapa ya, banyak faktor kalau kita mancing liar. Ibaratnya spot udah bagus tapi belum ada respon. Tapi yang jelas kita udah telateni, udah coba umpan atas, umpan dalam, soft rock tenggelam, soft rock atas, spinner dan bagian pinggir kita udah sisir semua, tapi memang belum ada respon. Ada kemungkinan beberapa sih kalau mungkin bisa disimpulkan, ada kemungkinan besar mungkin memang nggak boleh di casting, tapi mungkin karena gabusnya itu banyak, jadi memang juga bisa jadi target untuk pemancing-pancing dasaran ya teman-teman ya. Karena gabus sendiri kalau di bagian kolam kayak gini biasanya bisa diumpan dengan yuyu gembur, dengan puler bambu, dengan cere, macam-macam bisa juga teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati olahraga pagi kali ini. Kita ngerasain pengalaman yang terakhir kali kita rasakan sekitar tahun 2013-14. Dan kali ini di 2025 kita bisa ada kesempatan lagi mancing di kolam jazz ya, yang sebenarnya udah nggak boleh di casting teman-teman, tapi kita ada kesempatan aja, kita udah bersyukur banget. Dinggo nostalgia, kita coba pengalaman baru mancing di kolam jazz pakai kano, dan nanti kalau ada kesempatan kita bisa main tembak-tembakan teman-teman. Suasana baru untuk ditonton gratis mancing tentunya. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita mau naik kano ya. Vest kita ada di pakai live vest ya. Lambung. Bismillah. Semoga kita bersenang-senang. Ini yang depan. Siap, siap Pak. Yang dulu baru. Bawain kajian dulu ya Pak. Ayo, yuk. Coba. Oke lagi. Ya. Bismillah. Tak ngatep gak apa ya? Enggak apa masalah. Oh iya ya, antep ya. Oh mau nggak iso orang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai geng. Kita udah pakai life jacket ya.
Kita coba. Saya langsung mau coba uncal ya. Wah, sadu sebenarnya teman-teman. Kita coba serang pulau-pulau. Saya pengen nembak sini, jadi saya harus ke sana. Sepertinya. Asalkan saya nggak berdiri, insya Allah aman teman-teman. Kalau berdiri baru nggak tahu ya. Main aman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengalaman pertama saya naik kano sendiri ya. Oke, kita tahan biar nggak kesana teman-teman. Oke, kita coba ambil tengah teman-teman. Yang belum kita lempari itu tengah. Terus kita main tembak dalam ya. Mantap. Kapan meneh bro mancing kayak ini? Kapan meneh? Ini ya, oke. Spinner kita coba tembak tengah. Enak ternyata Om. Buat latihan. Asal nggak berdiri kita masih aman. Sadu tenan guys. Mancing sendirian. Kayak kano. Tinggal ikannya aja nih. Kita coba ke sana, mepet ke pojokan sana. Kita ambil pinggiran. Untuk posisinya sekarang jam 7:15 ya teman-teman ya. Saya terhanyut menikmati mancingnya. Jadi dari tadi diem ya, nggak banyak omong karena lagi menghayati beneran. Ini bener-bener pengalaman pertama kasus suruh pinggiran. Dan ini kita pakai spinner ya, menurut saya udah umpan paling cocok untuk open spot kayak gini. Spinner andai Kanada wis mesti nyaplok wis. Kita coba ubah pakai soft rock tenggelam teman-teman, karena bagian sini tuh cetek, nggak kayak yang tadi. Kalau spinner terlalu dalam kayaknya. Kita coba pakai soft rock tenggelam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita maju lagi. Yang sini nggak keluar ya. Kai. Tuh kita lihat range ya. Kita minggir dulu teman-teman sebentar. Saya melihat pergerakan gabus dan sepertinya bakalan lebih enak kalau kita ambil dari pinggir. Bentar ya.
Oke, kita ambil pakai kodok Skrit ya, warna hitam. Ini kita bawa. Saya tadi lihat sedikit pergerakan dogfish besar. Saya mau coba goda dari pinggir. Semoga mau. Bismillah. Bismillah. Semoga masih di situ ikannya. Oke teman-teman, mantap banget ya. Kita udah nyobain keliling-keliling pakai kano dan ternyata asik ya. Asli penak banget. Saking menghayati ini tengah danau ini, bawaannya pengen ngalamun ya. Dan kita tadi sempat di pojok lihat ada pergerakan friendly. Kita lempari mak gelior-gelior, kita deganin ternyata dia ada bawa anak teman-teman. Cuman itu tadi terlalu dangkal. Kapalnya juga susah, kita sempat turun, tetap nggak mau respon. Terus dia masuk ke resep-resep. Nggak tahu ya, nanti kalau ada kesempatan makin lagi coba kita coba, tapi nek nggak ya wis. Sepertinya untuk hari ini atau pagi ini saya udah puas banget. Olahraga, kita ambil sesi jalan-jalannya, sesi olahraganya. Mancing itu nggak melulu tentang strek. Yo, ali bini wong boncos guys. Tapi intinya kita pintar-pintar aja untuk bersyukur, pintar-pintar aja untuk menikmati apa yang ada. Pagi ini kita nikmati olahraganya, view-nya, suasananya, dan ini menyenangkan sekali. Oke, kita mau ke tempatnya Om Edison. Kita ngobrol-ngobrol, habis ini kita mau ngapain? Bakalan seru tentunya. Komandan tuh minta ajari caranya BC. Bisa. Oh bisa sekali. BC itu pakai senar nggak? PE, senar bisa, PE bisa. Sampean gimana cara nyetingnya? Komandan pernah nyobain pakai BC juga? Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Tapi sudah punya. Sudah. Udah ada. Oh ya. Cuma jadi goblok nih gara-gara itu. Ini ya tak pindah. Ini ya. Jadi kalau BC itu yang perlu dipahami pertama ada tiga tuh ini buat drag, buat ngencengin ini. Yang kedua ini ada namanya tension. Tension itu bahasanya gampang kita ditompok itu timbangan lur. Jadi tiap kita ganti lur kita harus nyeting ini, menyesuaikan berat lur. Nah yang terakhir yang menentukan backlash enggak itu ada di brake atau remnya. Itu dia ada maksimal sama minimal. Nah biasanya kalau baru belajar disetting dulu di maksimal. Yes, itu bisa dibilang hampir mustahil untuk backlash. Oh gitu. Minusnya karena brake-nya gede, tapi dia nggak bisa jauh. Nah nanti PR-nya, nek udah ini kan ada step biasanya ada angkanya 1, 2, 3 sampai 9. Misal kita max 9, kita cash nggak backlash nih, kurangi 8, nggak backlash lagi, kurangi 7, kurangi 6, kurangi 5. Sampai di situ misalkan di 5 nggak backlash, di 4 backlash, ya udah berarti harus stay di 5 dulu sampai besok bisa di 4. Nah itu secara teori. Prakteknya itu sebenarnya ada satu kunci yang membedakan antara spinning sama backcasting dari cara lemparnya. Yang bikin bundet itu biasanya ketentol ini pak. Spinning itu, ini kan kita pakai jari. Iya. Kita cast. Ya. Kita ngelepasinnya itu saat joran dapat 45 derajat. Gini toh. Jenengan ngerasain but baru dilepas. Ya. Betul? Ya. Itu kan 45 derajat. Kalau itu dipraktekkan di BC pasti backlash. Oh. BC itu melepasnya di angka 12 atau angka 1. Ini udah lepas. Yes, mau dicoba pasti langsung bisa. Kita coba latihan BC Pak Komandan. Aku udah iso BC. Tapi ya kan tetep dia lah iso ngalahke aku. Alah, Gila gimana? iki ora tau tuk yo. Dikak lagi, telurnya dikit lagi sedikit baru. Lagi. Ayo, yang dulu. Aku nek ora iki Lepas di jarum 12 ya. oh iya. Yes, nah. Harus ada. mudah sih. Ya, karena ada di posisinya gini Pak. Jadi jenengan pas lempar itu jempol nggak boleh dilepas. Jadi ketika lempar ini nggak boleh. Karena begitu jatuh dia pasti kan tetap muter dia nggak berhenti. Jadi jempol itu stay di atas PE Pak. Nah, ini bisa. Jadi gini, ini loh. Jenengan tetap stay. Kalau syukur-syukur mau nyerempet-nyerempet dikit, jadi jenengan tahu rasanya pas line keluar, kesentuh di sini. Begitu pas mau jatuh jenengan gitu selesai, nggak jadi backlash. Coba ya Pak ya.
Alah, Nah, nggak apa-apa Pak, nggak mungkin bundet itu. Sebundet-bundetnya bisa diwali kalau BC. Nyun sewu nggih. Kesalahannya itu ada di timing ngecolke. Jadi masih telat. Jenengan dapat gini dulu baru dicolke. Oh, iya. Itu banting. Kalau jatuhnya banting udah 100% telat. Kalau mau menghilangin kebiasaan banting, mari kita ini udah tahu nih teori ngelepasnya di jarum 12. Tapi kok refleksnya tetap segini baru dilepas. Jenengan bayangin jangan nginceng ke sana Pak, nginceng ke langit. Oh gitu. Coba nanti pasti jatuhnya lurus. Lihat langit atas, ya bener nggak? Tahan pakai jempol, ya. Nggak backlash, tapi kan nggak jauh. Iya. Wah, mau jauh dikurangi breaknya 1 Pak. Yang sewu ya, kurangi 1. Jangkrik. Dah. Seperti saya tahu itu karena pendek nih. Berarti intinya kan dia komponen pokoknya di sini kan? Yes. Oh ini. Ya, tapi yang paling susah adalah momentum lepasnya. Iya. Ya, karena itu refleksnya kita kan. Om Edison ini belum pernah coba BC juga. Coba Om. Lepasnya di atas. Bodon nginceng langit. Nah, kan banding lah Om. Itu spinning. Susah itu ngubah spinningnya. Tapi setelah lihat Pak Komandan tadi berarti udah feel-nya kerasa kan keluar tadi. Aku wes ngeremehke ternyata. Iya. Yang susah refleksnya itu. Ngubah ngelepasnya timing itu. Kalau teori ini gampang banget, break gede mustahil backlash. Gede iki mbero bulete mbero ora susah ya. Betul. Nek sing cilik son. Betul, boleh langsung. Aku langsung akhirnya tak pedoti kabeh. Tapi mesti bisa diwali kayak gini, pasti bisa. Aku sampai ra iso ya Mas. Yang penting jangan dilepas aja. Sorry. Aman Om. Aku udah lebih parah dari ini sering. Coba Om tak maksimalin. Kuncinya jempol lepas di atas kepala persis. Oke. Atau sebelum atas kepala dilepas nggak apa. Penyet dulu. Penyet dulu, tahan pakai jempol. Oke. Nah, cash. Nginceng langit Om. Set langsung nah pas mau jatuh tahan pakai jempol. Saya niat kesini tuh saya pengen Belajar ininya. Boleh. Amen. Mau takut son, itu ada yang pakai BC enggak? Nah, boleh. Kadang kalau kita nonton di YouTube tutorialnya tuh pasti masalah settingan itu, Pak. Iya, settingan aja. Jadi dia tidak tahu ngasih tahu sama tadi. Momentum lepas. Ya. Ya. Apa derajat mana itu? Ya bener. Spinning 45. 45. Ngentut dulu baru lepas ya. Mau coba. Ya, sip. Tapi sampean lepasnya saya kagu. Coba samping Om. Set kanan lebih feelingnya dapat biasanya. Kak aja. Nah. Sip. Set. Nah, kayak gitu. Dan BC itu ada satu perbedaan sama spinning lagi. Kalau spinning kita biasanya cenderung pergelangan tangan. Kayak pingpong. Tapi kalau BC itu pakainya sini, Pak. Kurangin breaknya, Om. Kayak tadi udah bisa naik sisi kanan jenengan. Kurangin break di mana? Ini kan di maksimal. Jenengan kurangi 1 strip. Ya udah 1 strip dulu. Nanti dikurangi terus sampai 0. Sip. Yes. Dan ini kan BC gede, Pak. Kalau jenengan nanti misalkan mau beli BC atau apa, cari yang seri namanya BFS, itu jauh lebih mudah, jauh lebih pinter. Jadi nggak harus pakai tenaga gini, cuma gini gitu. Namanya BFS, seri BFS. Ini ya teman-teman ya, nggak ada maksud menggurui macam-macam, tapi kalau kita sharing-sharing pengalaman, sharing ilmu, barangkali bermanfaat dan bisa kepake. Nih teman-teman yang sering tanya, Mas tutor cara pakai BC, ini langsung nih dipraktekan kita ya. Ini baru awal nih, baru awal. Oke, pencet. Yes. First case pakai BC. Yes. Dulu langsung backlash. Ternyata ada di momentum ya. Kalau udah nggak backlash, PR-nya kedua ngurangin break sampai jauh. Kalau udah ngurangin break sampai jauh, PR ketiga akurasi. Akurasi memang terakhir nanti sih. Tapi enak nanti ketemunya Om. Bisa banget. Bisa. Taruh aku ada juga ini pernah. Cuman kalau ini usulku dia performanya bukan pakai apa, tapi lure dia supportnya minimal 7 gram. Dia bener, dia performanya untuk lure besar, BE besar, G besar. Oh berarti ini iku BE-nya besar. Ya, dan umpannya nomor 1 umpan. Nah kalau mau buat kenceng-kencengan, kalau bahasa mobil linggo balapan pasti ambilnya Ferrari, macam-macam itu support ya, itu ambilnya yang BFS tadi. Itu untuk lure setengah gram aja lari. 1 gram lari. 1 gram itu cash sini sampai seberang sana, nggak usah pakai tenaga, gini aja. BFS. Ya BFS. Bedanya apa Mas kalau sing ini? BFS sama ini. Sepul.
ciri khas BFS kan. Kalau rel biasa itu yang nggak BFS itu sepule kan dalam, ya jerone ono ketok as cilik segini loh, ya toh. Kalau BFS itu ini posisi senar ini udah sepul toh. Jadi tanpa diisi senar dia cetek. Muatnya paling cuma 50 meter, 80 meter kayak gitu. Makanya dia harus baik kecil. Ya, makanya Untuk kita kan harus tahu. Ya, Pas waktu beli ini bener. BFS ini. Yang bikin BC itu susah karena orang salah beli. Contoh simpel nih, aku mau main pakai sofrok kecil, yang kecil tadi gamenya ikan-ikan kecil. Tapi aku pengen bunyi ini DC itu, belinya DC. Terus mau artuku itulah, itu kan kasarnya harga 10 juta. Itu mau dikasih lur yang kecil, ya itu bakalan jelek. Mesti beklas ya bisa limar karena bukan peruntukannya. Ya. Jadi kalau mau pakai kecil pakai BFS, kalau mau pakai besar baru pakai kayak gini. Sebaliknya kalau kita sering mancing toman, mancing bawal, mancing gabus tapi ambil BFS, mesti nanti nggak awet. Kan gear kecil, alat-alat kecil semua kan. Buat nyentak ikan gede pasti ada gearnya rontok, sepulnya bengkok. Berarti BFS itu gunanya untuk ini ya, ikan-ikan kecil. Ya, gitu. lur-lur kecil, ikan-ikan kecil benar. Game kecil. Kolamnya di, oh iki wae. Oke teman-teman, ini kita geser spot ya. Ini ada kolam dekat lapangan tembak. Mari kita coba. Kita dari sana aja karena sini ada kabelnya. Saya pakai Bufo Slulup ya, udah agak siang. Sepertinya tembak dalam lebih efektif. Oh lali, triknya maksimal. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yo ikan, sambar ikan. Kita coba ambil dari sini teman-teman. Kita peliperkan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambar. Strike. Mantap. Kita strike gabus. Nih, pakai Bufo Slulup ya. Kita strike-nya jam 8:30 pagi. Kodok selam. Solusi nek awan-awan wis angel samberan. Kita jemput di dalam ya. Alhamdulillah gabus pertama kita di Lanut ya. Kita sempat closingan ibaratnya modus nek kita itu mancing nikmati olahraga ya, padahal ya aslinya pengen itu iwa. Tapi alhamdulillah injury time 8:30 kita dapat 1 ekor gabus dengan Bufo Slulup di kolam lapangan tembak spot VIP. Wes rasa dicoba-coba, nggak boleh mancing di sini. Mantap. Terima kasih Om Edison udah diajak ke spot yang menakjubkan, pengalaman mancing pakai kano. Tadi sempat ada kelioran gede-gede dan kali ini kita poin gabus di sini. Oke, kita foto-foto dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Ikan pertama kita, nggak tahu ya mau dilepas apa dibawa Om Edison, kita belum tahu, jadi kita amankan dulu di lip-lip. Toh dia kalau nggak di air juga nggak mati ya teman-teman. Terlepas nanti mau dilepas lagi atau mau dibawa pulang, kita taruh sini dulu. Oke, lanjut uncal lagi teman-teman, masih dengan Bufo Slulup. Kita ambil yang tadi, jadi sama prinsipnya gabus, ambil pinggir-pinggir ya. Kesel guys, kita mau dodok pengen lingguh. Coba ya. Sip. Nah, lempar kalau bisa sampai rumput kayak gitu bagus. Gulung pelan. Tadi langsung hup. Jeda dikit dan strike. Apakah masih ada gabus-gabus lainnya? Oke teman-teman, kita udah puas ya nyobain kolam ini. Ada satu respon tadi dan kena alhamdulillah, meskipun gabus kecil.
Dan habis ini kita mau kembali lagi ke tempatnya Om Edison. Entah kita ngobrol-ngobrol atau mungkin saya bisa nyoba gabus-gabus yang gelior-gelior gede yang tadi pagi belum kena pas nyambernya. Mungkin kita bisa coba kali ini, siapa tahu nanti mau nyamber teman-teman. Yang jelas kita ke tempatnya Om Edison dulu. Kita bahas rencana selanjutnya. Mantap. Oke teman-teman, ini dia gabusnya ya. Kita relokasi, pindah kolam aja. Besok kita pancing lagi kapan-kapan. Dadah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Sekarang posisinya jam 9. Itu Pak Kadis sudah datang. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu. Belum tahu sih agenda habis ini kita mau ngapain. Entah mancing lagi, entah katanya Om Edison nanti jadi nembak atau enggak. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Alhamdulillah. Oh, siap. Pak. Halo Mas. Dian, Pak. Nggih. Gimana? Alhamdulillah. Dapat satu. Satu. Lalu gue kayaknya nggak dapet ya. Gimana Mas? Tempatnya gimana menurut sampean? Bersih, lebih terawat, enak. Ini memang untuk mancing hariannya ya Pak ya? Iya. Oh. Feel. Ya seperti ini. Kayaknya ada orang mancing juga deh gitu. Ya sepertinya udah mulai. Padahal hari kerja tetap ramai yang mancing ya Pak ya? Iya 1-2 lah. Tapi rata-rata mancingnya mancing nila, bawal, dasaran itu ya Pak ya? Gitu. Ya potensi yang luar biasa. Siap. Pak, ini ada info dari Om Edison katanya buat mancing nila seneng. Wah, ini Wis. set untuk mancing nila, Pak. Buat hiburan. Hiburan. Tolong buat hiburan. Karena kalau amatiran yang memang pancingnya masih itu. Ya. Kalau yang pro yang BC. Oh. Bedanya apa? Kita kan nggak tahu. Nggih, Ini buat mancing di sungai. sungai bisa, kolam Di bawah bisa. jembatan itu. Pengen. Oh, memang suka mancing, Pak. Ya, kalau pengen bisa. nyoba. Enggak, saya pengen kayak kotak mancing nang sungai gitu. Oh, boleh kapan-kapan coba. Kita tempatnya enak. Nanti kita gelar morning sambil ngopi di situ. Nah. Sore-sore lihat pesawat. Iya. Ampala. Oh, yang di dalam sini. Ampala. Ya. Oh iya. Kapan kita coba ke sana lah. Oh, boleh, Pak. Oke, terima kasih ini. Siap, sama-sama, Pak. Aku seumur baru punya alat pancing sekali. Oh iya, perdana. Bisa langsung racun mancing. Nanti ya Pak dibetulin Mas Edison dulu lah. Iya, tinggal di setting nanti. Dikasih dulu ya. Kalau di sungai ikannya apa ya Pak? Ampala. Palu. Serius. Ini palung-palung kita bakar-bakar ikan itu loh. Itu kan dia tahu kalau di situ palungnya besar-besar. Ya, di sini Gede. besar dan karena nggak boleh dipancing kan jadi lebih terjaga ya. Meriah. Sebenarnya kalau kita mancing nggak apa-apa. Kalau kamu ngerti yang di spot yang dekat jembatan yang Kadis bilang tadi. Ya. Kuwi luwih apik meneh. Ya, belum orang kali. Wah, aku karo dansa mengisor jembatan yang oke demite lho. Nyori-nyori. Sama demit ya apa-apa lah. Cuman nek gabus ki nek awan iki mangan ora? Makan juga tapi di dalam. Tapi yang jelas kalau gabus itu sensitif, ibaratnya jangan buat jalan-jalan dulu. Terus kalau jenengan tadi kan lempar langsung jatuh ke air. Kalau gabus mintanya ke darat dulu, jenengan seret pelan-pelan masuk ke air. Kalau jatuhnya ke air telopak, itu kita anggap fail. Hampir gitu mustahil ya? mau makan. Hampir mustahil. Oh gitu. Nah, jadi kayak kodok asli turunin di tanah dulu, seret pelan masuk itu langsung. Ditutup dulu. Oh, ini tutup. Nggih. Nah, buka hanya untuk melempar. Oh. Pasang, Mas. Oh, ini acaranya sekarang apa ini ya? Bisa apa ini? Meracun. Mancing bersama pejabat Lanut Adi Sucipto biar keracunan. Wih, kita racuni. Kita racuni mereka. Ayo, ayo Om. Yes. Jangan lupa kita akan melihat kalau amatiran itu seperti apa. Aku nggak berani ya. Mulai dari sini untuk host diambil alih oleh Om Edison. Garis pancing sebagai kameramen ya. Wah, Oke ya. Oke, Oke sekali. Mari kita lihat alat pancing baru untuk lemparan pertamanya. Mungkin teman-teman, ini alat pancing bener-bener baru. Wih, Tahu nggak dari mana? Wih. Taunya baru dari mana coba? Masih ada merek. Belum dicopot. Wih. Alat pancing baru langsung amis, Pak. Keren. Alhamdulillah, mantap. Ngolor Edison kan ngolor. Wah, betul. Ini ya. Betul, Pak. Mantap. Langsung lagi. Tuh ngelep ini. Sing gede iki. Oh ya, merah tuh ada merah besar. Kita buru yang ini. Inilah keseruannya kita mancing bareng Pak Kadis.
sama Pak Danse. Sama Pak Danse. Pak Danse lagi persiapan. Wah, yo ngolor iki. Seruan mancing masang-masang dulu. Wih, betul. Ini kalau dilihat dari cara masang cacingnya sudah profesional ini. Profesional gimana? Enggak lah Mas. Kira tuh ada. Biar rada marem. Mantap. Langsung itu ini. Ternyata mancing itu kalau terlalu mudah dapat juga. Juga enak. Iya. Lucu. Orang tontok ngamuk. Heeh. Iya. Tontok yo ora enak. Iya Mas ya. Injih, leres Pak. Mancing tantuk-tantuk ngamuk. Iya. Orang tuh yang ngamuk. Terus manjaluk iki yo mancing Iya. amat Mas. Iya. Makanya dilarang bojone. Iya bener. Wih, iki gede iki aku. Nah, ini rada melayu-melayu ini. Wah, rada mlayu-mlayu. Wih. Main iki sur. Nih, ini kan yang teman-teman mau lihat plung gentewel. Nah, iki belum gendawal Iya. ini. Tadi dari pagi sampai siang kita cuma dapat satu gabus saja susah ya. Ini ternyata begitu siang ada. Nalnil. Iya, ada nalil-nalilnya ini. Jenenge gombal mukio. Pakane opo iwak iki? Ya, langsung nalnil iki masih ceritanya. Saya curiga ini nggak usah dikasih cacing makan juga, Pak. Saya curiga ini perlu dicoba ini, Pak. Betul ini. Kita kasih umpan lain ya, Mas ya. Coba Kita kasih umpan, biar lebih nyeni, Pak. kita kasih umpan rumput. Ya, teman-teman ya. Kita mau coba pakai godong-godongan. Apakah juga mau? Rumput itu boleh, Pak. Kita pakai rumput ya, kita pakai. Oke. Tenanan nih. Coba Pak, lumutnya Pak. Gede banget lumutnya. Coba. Tenanan ternyata Nila itu doyan rumput, geng. Kalian nggak usah susah-susah cari pelet, pakai rumput aja. Modelnya Nila nih, tapi yang makan rumput tuh nilainya kayak kambing. Warnanya. Wireng. Pancing boleh. Strike lagi, saudara. Untuk saudara pancing tok. Ini spot A1 ini. Pancing tok, saudara. Iya, Kasih gue neng senar. Pancingin nang kene iki terus mene ape tambah piye iki? Pancing tok. Mantap. Jadi terbukti toh, nila itu bisa dipancing tanpa umpan. Oh iya. Lualang. Anson ini piye Urip terlalu mayir. Maksudnya ki ben tambah ilmu ki rada angel sithik ngono lho. Oh ini umpannya masuk. Nih, Oh ini kita sepil ya, mancingnya nganggo suket. Filosofi kita tuh gini, Ya, kita datang ke suatu tempat, ya. jangan kita mancing terus berharap dapat ikan. Ya memang ikan itu tujuan utama. Yes. Tapi yang jelas di situ itu kita bisa tahu, oh daerahnya seperti ini, karakternya seperti ini, keindahannya seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Itu gunanya itu kita mancing itu seperti itu. Ya. Kita mancing sambil melatih jiwa sosial kita. Jadi mancing ora melulu menggolek iwak. Nek golek iwan nang pasar wae. Oh iya bener. Nganggo biru-biru sama abang-abang. Lah kuwi pasti ento. Iya. Ya. Nih ya kalau teman-teman pengen tahu ya, Om Edison tuh juga pemancing tenanan wong bendinane dulu. Sekarang jarang ya, rock fishing. Masalah. Tapi alat pancing kan masih lengkap. Ya, Selalu beli. selalu beli ya. Garnish pancing. Oh, kalau beli selalu tempatnya garnish pancing. Nah ini tak bawain ya, titip. Wah, ini udah Yang titip bawain dulu. ya set kayak Black Set Rabbit langsung ya, betul. sama Ghost Strike. Seru ya teman-teman ya, pengalaman baru kita. Istirahat dulu. Intinya nek kowe mancing ora mau golek iwak, nek golek iwak ning pasar. Edison 2025. Quote Kadis nggak tahu. Coba Kadis quote-nya apa tentang mancing? Yang jelas mancing melatih kesabaran, menguji kita untuk sabar, Sabar karena dapat terus ya Pak. sabar dan kita punya harapan. Wah mantap sekali kalau ini. Mancing iku ora latih. Mancing itu karepe. Karepe iwak apa karepe sapa? Mancing Nek itu karepe ora iwak latih. mangan yo entuk, nek karepe iwak ora mangan nganti edan yo ora entuk. Latih larang-larang yo ora entuk, Bos. Bener wis Quote Edan hari ini ya. luar biasa. Siap. Terima kasih banyak. Saya matur nuwun, Sukses Pak. selalu. Amin. Saya Amin. tadi mau Nggih. follow apa itu IG? IG Garnish Pancing.
garnish ya. Ya. Nanti videonya tayangnya di YouTube garnish pancing. Nah, itu. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Sukses. Pak Surono, saya juga terima kasih banyak Ayo. menyempatkan dan diberi kesempatan mancing di sini. Wih. Matur nuwun sangat, Pak. Kita pancing nih ya. Ya, gitu. Kita kasih kesempatan nih Mbak. Iyalah. Ya nembak. Siap. Oh, keracunan. Ganti diracuni, nembak. Enggak mungkin keracunan. Mungkin keracunan. Ya, berat. Berat. Oke teman-teman, kita udah habis sarapan, ngobrol-ngobrol santai, dan kali ini kita diberi kesempatan sama Om Edison untuk mencoba apa Om? Menembak, Menembak. presisi dan tembak reaksi. Wes, alhamdulillah ya teman-teman ya. Selesai sudah untuk sesi mancing kita ya. Meskipun tadi saya sudah berpikiran untuk tidak dapat ikan, tapi ternyata kita dapat ikan di sini. Namanya rezeki ya. Dan tadi kita disambung keseruan juga, udah mancing nila, dan kali ini kita mau nyobain nembak. Meskipun saya nggak paham dan belum pernah, jajal wae. Mumpung ada Om Edison. Jupiter Shooting Club. Wih, kita sudah ada di Jupiter Shooting Club. Oke teman-teman, ini di depan kita sudah ada airsoft ya. Jadi ini nanti gantian kita mau ditutor sama Om Edison, berhubung kita bener-bener nol pengalaman, minim pengalaman, dan ternyata disewakan juga ya Om ya. Jadi dibuka untuk umum juga, misalkan teman-teman ada yang seneng nembak ataupun hobi nembak bisa main ke sini. Nanti caranya ke reservasi. Ada reservasinya nanti. Gitu. Jadi di sini kita akan berlatih menguji fokus, menguji ketepatan, akurasi, sama kedisiplinan kita akan safety. Safety nomor satu. Karena banyak di jalan itu orang tidak ngerti penggunaan senjata seperti apa, dan itu sangat berbahaya. Siap. Karena bisa mencelakakan baik diri kita maupun terutama orang lain ya. Ya. Itu. Kita latihan dasarnya adalah pakai airsoft ini Ya. untuk melatih terutama di safety, kedisiplinan, cara memakai dan lain sebagainya. Ya. Tuh. Kelengkapannya untuk airsoft itu adalah safety glass, Siap. kacamata. Ini harus pakai safety glass. Terus ini nanti tutup telinga yang wajib dipakai saat menembak api. Oh, Oke, saat ini nggak butuh ini, ini tidak butuh ini. hanya untuk senjata api. Ya betul. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti bahwa arah senjata adalah ke sasaran, tidak kemana-mana. Sasaran ada di sana. Jadi tidak boleh ke kanan, kiri ataupun ke belakang. Tidak boleh diacungkan ke orang juga, tidak Apa boleh. tadi ya? Cara memegang senjata itu tidak boleh langsung tangan masuk, tapi langsung di sini, Siap. di badan senjata. Tidak boleh masuk ke pelatuk. Langsung tidak boleh masuk ke pelatuk. Ini sangat disiplin di sini. Pastikan senjata kosong, terus tembakkan ke down range, arah sasaran, seperti itu. Sama juga di api juga seperti itu. Pegangnya juga seperti ini. Pastikan kosong dan tembakkan ke arah down range. Siap. Tuh. Sekarang kita coba. Oke. Kalau ini serius, ini mode serius, kita harus belajar dan serius. Ini serius guys. Ini nggak mancing-mancingan, nggak. Ini serius. Mari kita simak lagi. Kapan lagi kita ada kesempatan dan pengalaman kita bisa dapat ilmu, dapat pengetahuan baru dari pakarnya lah, Om Edison. Oh, itu gasnya. Kasih. Taunya penuh dari? Jadi udah keluar. Oh, ini jadi dimasukin. Nggak kelihatan ya, tapi begitu penuh gasnya muntah. Ya. Seperti itu. Sekarang kita akan mencoba. Saya lihat dulu boleh? Oke ya. Pakai kacamata. Oke. Bidian poros. Siap. Mata, pisir, belakang, depan, ke sasaran. Siap. Masukkan. Ya. Kokang. Oh, tetap kongkang. Ya. Ini peluru udah masuk. Siap. Bidik. Terus tembak. Ah, Tembak lagi. kenceng ya ternyata ya. Ah,
Setelah menembak, lepaskan magas. Terus kokang lagi, pastikan sudah kosong. Ya. Tembakkan. Siap. Terlihat mudah, tapi saya yakin itu susah. Hah. Om, Oke. kalau jarak sendiri, ini termasuknya jarak standar atau jarak pemula? Ini jarak pemula. Jarak pemula, tingkat kesulitannya rendah. Kesulitannya rendah. Siap. Jarak 2 kali lipat dari ini baru kesulitannya tinggi. Standarnya 2 kali lipat ini. Ya, itu. Siap. Oke, sekarang kita coba Om Dian pegang senjata. Siap. Sama dipandu ya Om ya, kalau ada Ya. salah-salah ya Om ya. Oke. Di sini Ya. tidak boleh Tuh, masuk. Ini di sini tangan. Oh ini di sini. Oke. Ini masuk ke sini, pegang. Siap. Oh, Ini sini. Karena ini untuk gerak. depan belakang. Berarti aku nggak boleh nyentuh bagian bergerak ini. Ya, tapi seperti Siap. yang sini. Siap. Nah, oke. Yang kasar ini. Pegangannya kuat loh, Ber ya. Lu kayak gucingnya joran. Oh. Kita coba ya. Masukkan Siap. magasin. Ya. Oke, kokang. Lepas, oke. Sekarang pegang yang benar. Bidik. Masukkan telunjuk. Tarik ke belakang pelan-pelan. Kok rekening? Lagi. Pelan-pelan. Rame sih kena ada triknya. Ini Ya, sedikit aja. Ini kesasaran. merahnya itu Ya, merah sama ini kesasaran, satu garis. satu garis. Coba. Oh, Yang kanan. berarti bacanya gitu. Bismillah. Enggak, jangan kasar. Oh, halus. Halus. Tarik sampai meledak sendiri. Oh, Lagi. Lagi. Tarik nafas. Lebih halus, aku cek dulu. siap. Suwe-suwe semaput iki. Om, aku penasaran. Menurutku itu incengannya sama. Tapi apa yang bikin beda? Karena aku pelatuknya terlalu. Heh, Jadi itu bikin goyang dikit. heh, Oh, jadi selalu oh, makanya mari pelatuknya pelan aja. iya. Oh, ya, Oke. Jangan lagi. bener. Oh, Oke. Ininya di sini. Oh, Tengah-tengah dikit gini. sini, oh, Oke, tariknya ke belakang. Kaget. oh itu kaget. Heeh. Jadi itu nggak kena tapi kaget. Oh ya, Oke. ini pengalaman nih Mbak Bentar. pertama. Ya, Ini dulu. kosongkan. Dikosongkan. Caranya Kosongkan, tadi, caranya ini pencet ini pakai AA. Oke. Pencet. Terus habis itu taruh kokang. Oke, tembakkan. Oke, taruh. Pas naruh juga nggak boleh masuk ya. oh harus di luar. Oh, siap-siap Om. Pokoknya setiap tidak menembak, kita nggak boleh masukin Masuk jari. itu. Siap. Oh, tidak boleh, fatal. Nah, Ini pengalaman pertama saya Om ya. oh iya ya. Oh, pengalaman pertama. Awal-awal nggak ada yang kena. Ah, Terus kita dikasih tahu untuk narik pelatuknya ternyata pelan. Kalau kita bayangin yang film-film kita tinggal gini-gini aja. Ternyata katanya pelan. Begitu pelan, beneran dor. Kena. Tapi yang kedua kena. Yang ketiga nggak kena lagi. karena overconfident. Oh. Yang pertama, kedua, Kena. ketiga kena, oh yang keempat pasti kena. Oh. Gitu. Ono. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya ngerasa kayak tadi ngerti guys. Nanti kita coba lagi. Ada kesempatan lagi. Ya. Oke. Masukkan magasin. Kokang senjata. Oke, pegang yang benar. Pegang dulu yang benar. Oke. Yuk, bidik. Tembak. Good. Good. Tangan kiri yang kuat, tangan kanan lemes. Tangan kanannya kenceng itu. Bener. Yang kuat yang kiri. Ya. Nih, dah cukup. Kalau tahan napas terus, Oh, getar. semaput. Kita pegang nih. Ya.
kita pegang. Kita sudah bidik. Ya. Oke, kita bidik, pegang. Ini kan masuk jari nih. Pelan, tetap bidik. Nah, gitu. Oh. Jadi ini tuh sehalus mungkin. Oh ya, efeknya kayak ini jadi pegel banget karena terlalu kaku. Geng, ini tadi 3 kena, tapi tekniknya salah. Tanganku kanan tuh sing kenceng banget. Padahal katanya Om Edison, kanan halus, lembut, yang buat presisiin yang kiri. Iya. Dia cuma halus saja kanan. Iya, betul. Mirip karo belajar PC. Kowe wedi backlash lo, aku wedi lakneng. Kuwi mentale ning ngono. Sekarang kita coba yang 2 plat tangan kanan. 2 plat tangan kanan, 2 plat lagi tangan kiri. 2 plat lagi tangan kiri. Oke. Ini masih ada isinya, Masih ada isinya. nggak perlu dikongkang. Nggak perlu dikongkang. Siap. Turunkan safety-nya. 1 tangan. 1 tangan. Gini. Iya. Oke, ini genggam rapat. Genggam, kenceng. Oke. Halus saja. Halus. Oke, bagus. 1 lagi. Good. Sekarang tangan kiri. Tangan kiri. Itu langsung keluar jarinya. Oh, langsung keluar. Sekarang tangan kiri. Pegangnya sama kayak tangan kanan tadi. Oke, bidik. Nembaknya tangan kiri juga. Iya. Bisa. Keluar, langsung keluar tangannya. Langsung keluar. Oke, Oh, siap. keluarkan magasin. Oke, Cek peluru. kongkang. Cek peluru. Kosong, tembakkan. Oke. Alhamdulillah kena 2 ke tangan 2 kiri, tapi yang kiri tadi memang nggak ada tenaganya malah kena ya. Om Edison bilang, ah itu bisa kiri-kiriku nggak ada tenaganya guys, halus banget. Ternyata udah keluar. Berarti yang sering mengkacaukan mirip kayak, tak sangkut-sangkut ini mancing nih ya, karena kita cah mancing ya. Kalau kita tadi lihat Om Edison backlash, Om Edison masih ada. Nah, kalau kita kan ngayon nggak backlash. Nah, kalau nembak sama ternyata kita masih ada. Kalau Om Edison bener-bener halus. Sepresisi itu ya Om ya. Hentakan sekecil itu pun bisa manggut. Dan satu lagi ya, kalau teman-teman lihat peluru kayak gini, kalau sing wis ahli ya wis di skip. Aku kan lagi newbie ya. Aku tuh penasaran Om. Ini kan mirip tembakan zaman kecil pakai peluru plastik. Kalau kita nembak dem gitu, kelihatan pelurunya terbang. Ini nggak bisa lihat sama sekali ya. Masih bisa sebenarnya. Mataku berarti udah gitu. Aku rawiro. Loh, peluru gini di aku. Sekarang Siap. kan udah tahu yang plat seperti ini seperti apa toh? Siap. Sekarang ditegain tuh plat-plat yang di sana tuh. Coba. Siap. Tegain. Ini juga kalau di BC latihan nguali backlash. Ya. Jadi selain nembak kita juga ngedeknya plat-plat. Oh, ini besi gede loh ternyata. Ternyata besi berat. Kalau siap. Kalau teman-teman lihat kayak plastik, ini tuh besi berat banget. Oke teman-teman, kapan lagi ya kita konten mancing tapi isinya nggak melulu tentang pancing. Kapan lagi kita ada kesempatan nembak kayak gini. Sekarang kita mencoba menembak senjata api. Siap. Ya, senjata api. Ini pelurunya seperti ini. Kita masukkan. Wedi aku. Bismillah, kita pakai geng penutup telinga. Oke, kita akan mencoba pakai senjata api. Sama. Masukkan. Kokang. Peluru masuk. Ini ada safety-nya. Oke, kita mulai membidik. Mana Mas Dian mau mana? Yang mana? Biru, Yang mau saya tembak yang mana? biru yang bulat gantung. Biru bulat gantung. Oke, kita Satu. akan mencoba. Kita harus pakai ini bener ya. Iya. Wis pakai aja masih keras banget. Ini kita udah pakai ini, aku wedi asli. Mungkin teman-teman yang di rumah ada yang udah biasa nih Mbak, mungkin guyang-guyu ya, ora apa-apa. Iki wong awam iki perasaane ngene iki. Asli.
Oke. Asik. Mantap. Mantap. Sekarang Mas Dian mencoba. Saya yakin Om. Yakin. Om Edison yakin. Coba. Oke teman-teman, saya takut tapi saya harus mencoba karena tidak ada kesempatan lain selain hari ini sepertinya. Dan ini luar biasa. Kita akan coba. Yes, Ini saya kekangin. pastikan Ini kosong. safety-nya juga udah saya naikkan. Siap. Sekarang pegang. Gimana? Oke. Pegang tangan kiri. Oke. Turunkan safety. Tik. Oke. Masukkan jari. Telunjuk. Iya. Oh, tetap nggak boleh banyak ya. Enggak. Oke. Oh, siap. Oke. Arahkan, tetap diincar ya. Tarik pelan, tetap diincar dalam bidikan. Oke, jangan keras ya. Kita akan coba. Masuk buru, kunci. Oke, pegang. Ini mana? Oke. Badannya ke depan. Nggak usah jauh banget. Oh, nggak usah jauh. Oke. Turunkan safety. Oke, masukkan jari. Pelan, tetap terbidik. Pelan aja. Pelan. Oke, good. Oh, Lepaskan telunjuknya. Serahkan senjatanya. Kasih tos dulu sama saya. Asik. mantap. Ini Pak pelatih super. Oh. Rasanya ngono kae. Sekali aku ngerasain bersyukur banget. Luar biasa. Dan buat teman-teman terutama pemancing ya, konten kita kali ini mahal, super mahal. Kita nggak akan dapatkan konten ini di tempat lain dan mahal guys. Sak tembakan aku kena. Mantap. Oke, wes teman-teman, sepertinya untuk trip kali ini kita sudahi sampai di sini. Pengalaman yang luar biasa. Kita diundang untuk mancing di spot khusus ya, spot yang tidak ada akses untuk kita bisa casting di situ. Kita bisa berkesempatan untuk mancing di situ. Kita udah keliling. Ada beberapa respon, tapi belum ada yang nyamber dan kita udah nyobain pakai kano juga. Jujur saya takut, karena pertama saya nggak bisa berenang, tapi kedua Om Edison meyakinkan kapan lagi kamu bisa nyoba pengalaman kayak gini, dan lagi pula ada safety hook dan ada saya udah nyemplung tak renangi kata gitu. Dan akhirnya kita benar-benar nyoba ya untuk main kano sendiri. Itu pengalaman pertama. Kalau dibonceng udah beberapa kali, Iya. tapi kalau dayung sendiri, keliling-keliling sendiri ini baru pengalaman pertama kali. Dan nggak selesai sampai di situ, katanya Om Edison, Yan kamu harus nyobain untuk nembak. Kapan lagi kamu ada kesempatan untuk nembak kalau nggak kali ini? Takut ya Om. Ada saya. Yang penting ikutin aja instruksi saya, aman semua. Dan beneran kita udah dikasih kesempatan untuk nyoba airsoft Ya. dan senjata api. Luar biasa. Meskipun satu kena nggak apa-apa ya Om ya. Nggak masalah. Udah mantap Udah ya. bagus banget. Udah bagus banget. Jos. Oke, sepertinya terlihat mudah, tapi itu harus butuh latihan dan fokus yang luar biasa. Oke, sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih pokoknya buat Om Edison dan Pak Kadis dan Pak Danse untuk kesempatannya. Dan ini juga merupakan pengalaman yang luar biasa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kapan lagi bisa lihat konten seperti ini, materi seperti ini dari ahlinya dan dari bener-bener kita fresh, belum ada pengalaman di situ. Oh ternyata seperti itu toh. Dan ternyata bisa. Alhamdulillah. Dan nggak cuma nembak, tapi tadi BC juga sempat ada sedikit coaching klinik BC. Jadi buat teman-teman yang sering tanya, Mas cara pakai BC gimana? Sedikit tak ulas ya, mungkin ada teman-teman yang tadi melewatkan. BC kita harus pelajari 3 komponen utama. Bahasa paling simpelnya, saya nggak mau rumit-rumit ya. Untuk pengaturan drag jelas pakai yang bentuk bintang di sebelah kiri. Selanjutnya teman-teman bisa menyeting tensionnya. Untuk timbangan lur, kita ganti lur, logikanya ganti timbangan. Meskipun teknologi sekarang ada beberapa reel yang tidak mengharuskan itu. Dan sisi sebelah kanan adalah brake. Brake adalah mengatur rem laju saat kita gas. Jadi logikanya kalau teman-teman baru mau belajar BC, brake-nya dimaksimalin dulu, tekniknya bener, lepaskan jempol pada di jarum 12 atau 1. Setelah brake 9 itu nggak backlash, teman-teman baru bisa kurangin ke 8, 7, 6 dan selanjutnya. Dan untuk coaching klinik menembak, apa poin-poin yang harus kita garis bawahi Om Edison? Poinnya kalau mau olahraga menembak itu yang jelas yang pertama itu istirahat harus cukup. Siap.
terus tidak dehidrasi, fokus sama arahan dan bimbingan pelatih yang ada di lapangan dimanapun aja kalian belajar menembak, karena menembak itu adalah suatu olahraga yang membutuhkan fokus dan ketepatan, akurasi, disiplin yang Itu tinggi. nomor satu, safety nomor satu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu ngikutin trip Garnish Mancing. Semoga trip kali ini membawa hiburan dan manfaat untuk teman-teman di rumah, dan khususnya untuk saya sendiri, pengalaman yang luar biasa. Tidak kurang-kurang kita ucapkan terima kasih banyak Om Edison. Sama-sama. Luar biasa. Sehat-sehat selalu buat teman-teman di rumah, dan sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita udah selesai nembak ya alhamdulillah, dan kali ini Mas kameramen gantian merasakan. Tangan kanan. Oke, tangan kiri. Ini pisir belakang, pisir depan. Posisikan di antaranya. Kokang. Ya, langsung lepas. Ini masuk. Ya. Sama pelan-pelan tarik. Oke, itu agak kecepatan. Kokang lagi, begitu kokang langsung lepas, jangan dihantar. Kokang. Ya, jari masuk. Bidik terus pelan. Iya. Coba isi dengan magazine. Ya, lock. Oke. Sip, jari tetap di luar. Badan condong ke depan. Ya. Gigi pelan-pelan tarik. Oke, lanjut kanannya. Oke, kanannya. Di nomor 1 kiri. Oke. Jari keluar, oke. Rilis. Ya. Kokang. Tembak ke bawah. Oke, taruh. Iya. Sip. Ya. Itu kan. Perasaanmu ngono kuwi. Mantap. Luar biasa, keren. Oke. Itu tuh rasanya tuh. Nambah. Itu tuh rasanya. Yes, bismillah. Berkeringat. Berkeringat, gengs. Geser dulu lah ya. Nggak apa-apa. Nih, Mas kameramen berkesempatan untuk nyobain juga senapan api. Saya senang dia akhirnya merasakan stres yang sama dengan saya tadi. Aku ki seneng guys kon nyoba ini tuh, tekanannya luar biasa. Tadi safety udah tahu ya. Peluru masuk. Kunci senjata. Pegang yang benar. Buka dikit. Oke, enak. Turunkan safety. Masukkan telunjuk pelan-pelan. Pelan-pelan. Bidik. Bisa bidik? Bisa. Oke. Pelan-pelan. Pelan. 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 Good. Keluarkan telunjukmu. Wah, aku sing Telan ludahnya dulu, ditelan dulu. Ludah gak ditelan-telan gimana? Mantap. Lagi ya. Waduh, lagi. Ada sasaran warna putih. Pegang. Ya, benar. Oke. Yang Ini ya? kesempatan Iya, kedua ya, turunkan teman-teman ya. safety. Masukkan telunjuk pelan. Pelan ya, tetap di bidik. Tetap di bidik. Tetap di bidik. Mantap. Terima kasih.
Mantap. Paling ora wis tahu to. Paling murah. Setidaknya sudah pernah. Dan ada barang buktinya. Buktinya. Om, thank you ya Om ya. Oh iya, sama-sama. Mas Adil, terima kasih banyak. Bawa dulu nih ke sana. Oh, beresin. Biasa isi. Oh.